Assalamualaikum para pejalan. Pagi ini Bandung cerah tanpa awan. Sayang sekali jika kita lewatkan tanpa kaki berjalan. Tapi jalan kaki saya pagi ini bukan ke perbukitan seperti biasanya, melainkan menyusuri kota lama Bandung atau Bandung Heritage yang dibangun oleh kolonial Belanda. Perjalanan diawali dari sekitar Pasar Kosambi. Saya berjalan kaki menuju ke Simpang 5. Sekarang hari Kamis 10 Juli 2025 sekitar jam 6 pagi lebih sedikit. Toko-toko masih tutup dan karena sekarang masih musim liburan sekolah, jadi jalanan juga belum terlalu ramai. Sampah juga masih tampak berceceran karena petugas kebersihan belum sampai ke daerah sini. Jika Anda wisatawan dari luar kota Bandung yang ingin berjalan kaki menyusuri Bandung Heritage, rute saya ini bisa menjadi pilihan. Inilah Simpang 5 Kota Bandung, persimpangan dari 5 jalan, yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Karapitan, Jalan Asia Afrika, dan yang ke kanan ini adalah Jalan Sunda. Sekarang saya sedang menyusuri Jalan Asia Afrika yang bisa dibilang sebagai pusat bisnis di kota Bandung. Dan inti dari Jalan Asia Afrika ini tentu saja adalah Gedung Konferensi Asia Afrika dan juga alun-alun Bandung. Di sebelah kanan saya adalah Hotel Preanger yang dibangun pada tahun 1897, salah satu hotel tertua di Bandung. Dan di sebelahnya terdapat kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang juga sekaligus menjadi penanda kilometer 0 Kota Bandung. Dan di seberang jalan ini adalah Hotel Savoy Homan yang dibangun tahun 1880, beberapa tahun lebih tua dari Hotel Preanger, namun arsitekturnya sudah beberapa kali mengalami perubahan. Berikutnya, ini adalah kantor lama Pikiran Rakyat, koran paling legendaris di Bandung dengan monumen mesin cetak di depannya. Di depan saya, di seberang jalan, terlihat gedung yang ikonik, yaitu Warren Huis de Vries, mudah-mudahan pelafalannya benar, yaitu toko serba ada pertama di kota Bandung yang dibangun pada tahun 1899. Gedung ini juga dulunya pernah menjadi tempat berkumpul para Preanger planter, orang-orang Belanda yang menjadi pengusaha perkebunan di Priangan. Saya menyeberangi ujung Jalan Braga, dan persis di depan saya adalah gedung yang sangat bersejarah, yaitu Gedung Konferensi Asia Afrika. Gedung ini dibangun pada tahun 1879 sebagai markas dari Societe Concordia, yaitu klub para elit dan sosialita Eropa di Bandung. Kemudian direnovasi pada tahun 1926 oleh Schumacher, arsitek terkenal. Lalu pada tahun 1955 dipakai untuk Konferensi Asia Afrika dan berganti nama menjadi Gedung Merdeka. Pada tahun 1980, gedung ini beralih fungsi menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Saya masih menyusuri Jalan Asia Afrika. Pada zaman Belanda, jalan ini bernama Grote Postweg, yaitu jalan raya pos yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808. Jalan ini adalah bagian dari proyek besar jalan raya yang menghubungkan Anyer di ujung barat Pulau Jawa menuju Panarukan di ujung timur Pulau Jawa sejauh kurang lebih 1000 km.
Di sebelah kiri saya, di seberang jalan, terlihat alun-alun Bandung yang menyatu dengan Masjid Raya Bandung. Keduanya dibangun bersamaan dengan Grote Posweg pada sekitar tahun 1808. Di sebelah kanan saya ini adalah gedung kantor pos besar Bandung yang mulai dibangun pada tahun 1928 dan sejak awal memang difungsikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai gedung pos dan telegraf. Gedung-gedung di bagian ujung Jalan Asia Afrika ini sayang sekali banyak yang kosong dan tidak terurus. Saya masih ingat di masa remaja sekitar tahun 80-an 90-an, kawasan ini adalah pusat perbelanjaan yang ramai. Saya sampai di perempatan Jalan Otista atau Oto Iskandar-Dinata, nama salah seorang pahlawan. Terlihat di sebelah kanan gedung Pasar Baru yang menjulang tinggi dan suasana jalan yang masih sangat sepi. Saya menyeberang menuju ke Jalan Sudirman dan kemudian masuk kembali ke sebuah jalan kecil yang bernama Gang Kote. Di ujung Gang Kote ini terdapat beberapa toko yang menjual perlengkapan sepatu seperti sol dan semacamnya, dan juga beberapa tukang sol yang mangkal di daerah ini. Gang Kote ini terpotong oleh Jalan Cibadak menjadi dua bagian, dan Jalan Cibadak dikenal juga sebagai kawasan pecinannya kota Bandung. Senang sekali rasanya melihat kota Bandung sepi begini, seperti berada di dunia yang lain. Saya terus berjalan menyusuri Gang Kote dan kemudian berbelok ke kanan, ke arah Jalan Karanganyar. Di Jalan Karanganyar ini terdapat komplek makam para Bupati Bandung dan para pembesar Bandung di masa lalu lainnya, termasuk makam Raden Dewi Sartika, seorang pahlawan nasional yang juga tokoh perempuan dan tokoh pendidikan. Tidak sekedap tapi ya ngalangkung unggul. Nyelebet gedong tah. Dari makam para bupati ini, saya balik lagi ke arah semula dan menyusuri Jalan Otista. Di seberang saya ini Jalan Kepatihan, salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandung. Armada kebersihan tampak sudah mulai bergerak. Di sebelah kanan saya adalah Jalan Kalipah Apo, sentra peralatan rumah tangga di Bandung. Kalipah adalah jabatan keagamaan pada masa kolonial setingkat di bawah penghulu. Dan Kalipah Apo ini nama aslinya Muhammad Syueb, yang juga merupakan mertua dari Senok Hurgronje. Saya berbelok ke Jalan Keutamaan Istri. Di sebelah kanan ini adalah toko thrifting jaket yang lumayan bagus juga. Jalan ini dinamakan Keutamaan Istri untuk menghargai jasa Raden Dewi Sartika yang pada tahun 1904 mendirikan Sekolah Keutamaan Istri di tempat ini, dan sekarang telah menjelma menjadi SD SMP Dewi Sartika. Sekarang saya berbelok ke Jalan Dewi Sartika untuk menuju ke Masjid Raya Bandung. Menara kembar Masjid Raya Bandung mulai terlihat.
Di depan saya adalah pusat perbelanjaan dalam kaum, dinamakan demikian karena di dalamnya terdapat makam Raden Arya Wiranata Kusumah II yang bergelar dalam kaum. Beliau adalah Bupati Bandung yang memindahkan pusat pemerintahan dari Karapyak atau Dayakolot ke tempat yang sekarang menjadi alun-alun Bandung dan pendopo. Pendoponya sendiri sekarang sudah berubah fungsi menjadi rumah dinas wali kota Bandung, namun kelupaan tidak saya videokan. Di Masjid Raya Bandung ramai sekali karena ternyata sedang ada pengajian pagi dan mentari yang hangat menyinari alun-alun Bandung. Tadi saya sudah melewati gedung yang berada di seberang ini, tapi karena saya lewat persis di sampingnya, jadi tidak kelihatan bentuknya. Setelah saya ada di seberang, baru terlihat bentuknya yang unik. Ini adalah gedung NIS Komtomij, yaitu bank pertama di Bandung yang didirikan tahun 1857. Namun awalnya berlokasi di tempat lain, baru tahun 1912 pindah ke lokasi ini. Dulu bank ini adalah tempat menyimpan uang para prayer planter. Sekarang gedung bergaya Art Nouveau ini dimiliki oleh Bank Mandiri. Saya berada di Jalan Bancai dan akan berbelok sebentar untuk melihat bekas penjara Bancai yang pernah dipakai untuk memenjarakan Presiden Indonesia yang pertama, Bung Karno. Saya akan menyeberang ke Jalan ABC. Jalan ABC ini bukan diambil dari nama baterai, tapi singkatan dari Arab Bumi Putra Cina, yang merupakan simbolisasi dari kehidupan harmoni tiga etnis di tempat ini sejak awal sebelum Indonesia merdeka. Sekarang saya berada di Jalan Sunia Raja dan terus berjalan menuju ke perempatan dengan Jalan Pecinan Lama. Di perempatan Jalan Pecinan Lama ada satu gedung tua terbengkalai yang ikonik dan sempat viral sekitar 2 tahunan lalu karena banyak dipakai untuk latar belakang foto-foto prewed. Ternyata sekarang sudah direnovasi dan mohon maaf jadi terasa hambar. Di ujung Jalan Pecinan Lama dengan Jalan Bancai ada satu pabrik kopi yang sangat masyhur, yaitu Kopi Aroma. Didirikan oleh Tan Ho Sian pada tahun 1930, Kopi Aroma sekarang dikelola oleh generasi ketiga. Saya menyeberangi Jalan Bancai dan masuk ke sebuah jalan kecil yang di ujungnya menjadi gang dan tembus ke Jalan Braga, yaitu Gang Cikapundung. Di bawah saya ini adalah Sungai Cikapundung.
Saya terus berjalan menyusuri Gang Cikapundung hingga akhirnya muncul di tengah-tengah Jalan Braga. Sepagi ini sudah banyak aktivitas di Jalan Braga. Ada yang sekedar nongkrong, ada yang lari pagi, ada yang sedang makan lontong kari, bahkan ada yang sedang foto-foto prewed. Saya terus berjalan menyusuri Braga ke arah selatan. Terlihat di sini gedung di Jalan Braga yang cukup ikonik sedang dalam renovasi. Jalan Braga sudah ada sejak abad ke-19. Saat itu masih dinamakan Pedati Weg atau Jalan Pedati, dan kadang juga dinamai Jalan Culik karena banyak terjadi penculikan terhadap orang yang lewat. Jalan Braga baru berkembang sejak awal abad ke-20 ketika orang-orang Eropa, khususnya Belanda, mulai mendirikan toko-toko di sepanjang jalan ini. Gedung di depan saya ini adalah bekas Bank Tabungan Hindia Belanda yang dalam bahasa Belanda disingkat menjadi Denis, sehingga dulu terkenal sebagai Gedung Denis. Sejak dibangun pada tahun 1930-an, belum mengalami perubahan bentuk hingga sekarang. Gedung ini juga menjadi saksi peristiwa perobekan bendera Belanda oleh dua pemuda Bandung pada tahun 1945. Sekarang Gedung Denis menjadi kantor pusat Bank BJB atau Bank Jabar Banten. Saya sedang berjalan kembali ke arah Pasar Kosambi dan saat ini menyusuri trotoar di Jalan Jalan Aripan. Ternyata sebagaimana di banyak tempat di Kota Bandung, trotoarnya tidak semua bisa dilewati. Saya akan menyeberang ke Jalan Veteran. Lampu lalu lintas sudah menyala merah, namun motor yang satu ini berusaha mencuri kesempatan. Jalan Veteran adalah sentra penjualan sepeda. Saya sudah berada di Jalan Ahmad Yani lagi dan akan segera mengakhiri video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.